semua, kembali lagi di channel Sani Agus. Sekarang kita masuk ke video lanjutan dari video sebelumnya. Kita langsung lanjut ke contoh soal nomor 2. Akan tetapi bagi kalian yang belum melihat atau belum memahami langkah-langkah ini, silakan kalian cek video pertama supaya kalian paham. Karena di video ini tidak akan dijelaskan ulang ya. Langsung lanjut ke contoh soal 2. Ini contoh soalnya. Sumber contoh soal ini adalah jlptsensei.com. Nanti link akan ditaruh di deskripsi, silakan lihat saja deskripsinya. Dari contoh soal tadi, masuk ke step pertama yaitu memahami pertanyaan. Jangan lupa untuk menutupnya. Nah, saya akan bacakan pertanyaannya. Ima no heya wa dore desu ka? Nah, ini artinya kamar yang manakah yang dimaksudkan sekarang? Atau bahasa Indonesianya itu, yang manakah kamar yang dimaksud? Nah, kayak itulah. Yang dimaksud ini adalah kamar yang dideskripsikan dari soal ini. Oke, lanjut ke tahap kedua, yaitu highlight yang ditanyakan atau menandai. Nah, dalam hal ini, menurut saya pribadi, tipe soal ini nggak perlu ada yang ditandai. Kenapa? Karena kita itu menyocokkan deskripsi yang ada di soal ini dengan jawaban. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya ini nggak ada yang perlu dicari bagian dari pertanyaannya di dalam teks. Teksnya langsung dicocokin ke jawaban. Jadi step 2 bisa di skip. Oke. Step ketiga adalah cari di bacaan. Kalau sebelumnya di step 3 ini kita mencocokkan bacaan dengan kita mencocokkan soal dengan bacaan. Sekarang kita mencocokkan bacaan dengan karakteristik khusus. Nah, kan yang ditanya itu kamar yang mana? Berarti ini teksnya adalah deskripsi. Jadi kalau bagian deskripsi yang penting adalah jumlah. Kita baca dari kalimat pertama ya. Nah, watashi no heya ni wa teburu ga hitotsu to isu ga futatsu to hongdana ga hitotsu arimasu. Oke, sampai di sini apakah kalian mengerti? Saya akan translate ya. Watashi no heya ni wa, di kamar saya, teburu ga hitotsu, ada sebuah meja. Isu ga futatsu, ada 2 buah kursi. Hongdana ga hitotsu, ada sebuah rak buku. Oke, sampai di sana. Kita akan menandai bagian yang mengandung jumlah. Nah, nanti di jawaban kita tinggal cocokkan tabelnya atau mejanya ada satu yang mana kayak gitu. Nah, sama halnya di bagian kedua, maaf saya baca dulu. Hongga takusan arimasu kara motto oki hongdana ga hoshii. Nah, ini artinya hongga takusan arimasu kara. Karena saya memiliki banyak buku, motto oki hongdana ga hoshii. Saya ingin ya, oki hongdana, rak yang lebih besar. Motto oki hongdana. Oke. Nah, ini harus ditandai karena kamarnya ini seharusnya memiliki rak yang kecil, makanya dia pengen rak yang lebih besar. Oke? Nah, step selanjutnya langsung kita jawab. Nah, ini kita sampai di step sebelumnya ya, teman-teman. Jadi sekarang kita bisa cek dari deskripsi di teks mana yang cocok jawabannya. Pertama kita cek teburu ga hitotsu, ada 1 meja. Isu ga futatsu, ada 2 kursi. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Keempat kamar ini memiliki sebuah meja dan 2 buah kursi. Berarti dari kedua deskripsi ini cocok ke keempat-empatnya. Jadinya nggak ada yang kita silang, atau nggak ada yang kita eliminasi. Yang kedua, hongdana ga hitotsu arimasu. Ada sebuah rak buku ya, hongdana, rak buku. Jadi
kita lihat di jawaban 1 dan 2, ini terdapat 2 buah ra. Jadi, jawaban 1 dan jawaban kedua itu salah. Karena berdasarkan teks itu hanya terdapat sebuah rak buku. Oke, kita masuk ke opsi 3 dan 4. Di opsi 3, rak bukunya satu kecil, tapi ada banyak buku. Oke, di opsi keempat, rak bukunya besar, ada sedikit buku. Nah, kita cek ya. Hongga takusan arimaskara. Karena saya memiliki banyak buku. Moto oki hongda naga hoshi. Saya ingin memiliki rak buku yang lebih besar. Nah, berarti 4 ini udah salah. Karena dia udah punya yang besar dan bukunya sedikit. Di deskripsi dibilang bukunya banyak. Dan rak bukunya perlu yang lebih besar. Jadi yang benar adalah opsi nomor 3. Oke. Nah, sampai di sini, di nomor 28 ini, jika teman-teman bingung di langkah 1, 2, 3, atau 4, silakan masukkan di kolom komentar kebingungannya di mana, nanti akan saya balas. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Ini merupakan contoh soal berbentuk surat. Ini kayaknya hampir pasti keluar di JLPT N5. Yang pertama langkahnya kita harus memahami apa yang ditanyakan. Akan saya bacakan apa yang ditanyakan. Mori-san, oke dari sini ya. Mori-san wa kopi yo shita ato de hong o doshimasu ka? Nah, pahami pertanyaan. Apakah kita paham pertanyaan? Oke, arti pertanyaan ini adalah setelah mengkopinya, apa yang Mori-san lakukan terhadap buku tersebut? Oke, ini artinya ya. Mori-san wa kopi o shita ato de hong o doshimasu ka? Kalau kalian masih belum bisa memahami arti pertanyaan ini, silakan masukkan di kolom komentar. Nanti kita diskusi cara untuk mentranslate-nya bagian per bagian. Supaya kita bisa sama-sama paham kalau ada kalimat pertanyaan sejenis. Nah, setelah kita paham pertanyaannya, baru kita melakukan highlight dari pertanyaan tersebut. Yang di highlight adalah 5W1H atau bagian-bagian yang kita anggap penting. Menurut saya, dalam surat menyurat, yang penting adalah subjek. Terus, objek. Nah, dalam hal ini kan pertanyaannya si Mori-san. Jadi, nanti kita highlight dan kita harus jawab apa yang dilakukan Mori-san terhadap bukunya. Ingat ya, Hong o doshimasu ka? Apa yang dilakukan terhadap buku? Itu kita harus catat. Tapi apa yang dilakukan itu setelah dia mengkopinya. Oke, kalau udah sampai di sini, kita lanjut ke tahap ketiga. Kita cari di bacaan. Nah, teman-teman, kalau saran dari saya, soal berbentuk surat itu ada hal yang harus ditandai terlebih dahulu. Ini pertama kita harus paham dulu ya. Mori-san no tsukue no ue ni Yamaguchi sensei no memo to hongga arimasu. Ini artinya di atas meja Mori-san terdapat buku dan tulisan memo atau catatan dari Yamaguchi Sensei, Pak Yamaguchi. Atau Bu Yamaguchi, kita nggak tahu itu Pak atau Bu. Nah, habis itu, nah ini, Mori-san di atasnya, ini menandakan surat ini ditulis kepada Mori-san. Dan yang kedua, Yamaguchi. Ini artinya yang menulis Yamaguchi Sensei. Kenapa ini penting? Karena setiap kata yang ditulis di dalam bacaan ini, kata watashi misalnya, itu adalah Yamaguchi Sensei, bukan Mori-san. Itu harus dipahami betul-betul. Oke, kita mulai ke kalimat pertama ya.
kurasude sukau hong o Nakagawa sensei ni karimashita. Nah, ini artinya, oke, ya deh sebelum ke arti, tadi setelah kita menandai di bacaan, ternyata di kalimat pertama kita udah langsung menemukan kata yang kita cari, yaitu hong. Sedangkan artinya adalah buku yang akan digunakan di kelas sudah saya pinjam dari Pak atau Bu Sensei aja deh biar gampang, dari Nakagawa Sensei. Itu artinya. Nah, di surat biasanya watashi itu nggak ditulis. Karena yang nulis di surat ini sudah jelas Yamaguchi Sensei, watashinya dihilangkan. Ini penting bagi kalian yang belum terlalu paham. Kalian anggap aja di depannya ada watashi. Jadi watashi wa kurasude sukau hong o Nakagawa Sensei ni karimashita. Saya meminjamkan buku yang akan digunakan di dalam kelas dari Yamaguchi Sensei, Nakagawa Sensei, maaf. Nah, terus kalimat kedua, Gopeji yo 25 mai kopi shite kudasai. Nah, ini artinya tolong fotokopi halaman kelima sebanyak 25 lembar. Oke. Nah, di sini ada kata kopi yang merupakan kata kunci di soal. Kopi sta ato. Setelah mengkopi. Ini kan kita sudah disuruh mengkopi. Nah, setelah mengkopi, apa yang dilakukan? Itulah jawabannya. Tetapi, lihat di kalimat selanjutnya. Baca dulu ya. Kopi wa minami-san ni watashite kudasai. Ini artinya 25 lembar yang udah difotokopi tadi, tolong watashite itu artinya diserahkan, tolong diserahkan kepada Minami-san. Nah, ini harus diperhatikan bahwa yang diserahkan kepada Minami-san adalah kopi, hasil fotokopinya. Sedangkan yang ditanyakan adalah hong o. Oke, jadi kalau ada di jawabannya Minami-san ni watashimasu atau sejenis itu salah. Karena yang diberikan kepada Minami-san adalah kopinya, hasil fotokopinya. Sedangkan yang ditanyakannya adalah buku. Inilah pentingnya meng-highlight pertanyaan. Oke, di kalimat selanjutnya. Hong wa watashi ga ashita kaeshimasu kara watashi no tsukue no ue ni oite kudasai. Ini artinya, untuk bukunya akan saya kembalikan besok. Jadi, tolong taruh di atas meja saya. Nah, ini yang ngomong adalah Yamaguchi. Artinya, Yamaguchi Sensei ngasih tahu ke Mori-san, Mori-san, tolong bukunya ditaruh di meja saya. Karena akan saya kembalikan besok. Oke? Jadi, kita perlu tahu bahwa yang naruh bukunya setelah dikopi adalah Mori-san. Sedangkan yang mengembalikan bukunya adalah Yamaguchi Sensei. Sampai di sini paham? Kalau belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi lebih jauh lagi di sana. Oke? Untuk selanjutnya, langsung ke jawab. Nah, tadi kondisinya udah sampai di sini ya. Kita akan cek jawaban. Pertama, jawaban 1. Kurasude tsukaimasu. Arti jawaban ini adalah digunakan di kelas. Pertanyaannya adalah, setelah difotokopi, apa yang dilakukan terhadap buku tersebut? Nah, sedangkan
Ini Kurasude Tsukauhon. Itu bukunya yang akan digunakan di kelas itu sudah dijelaskan di awal. Itu sebelum suruhan dari Yamaguchi Sensei untuk memfotokopi. Jadi ini salah. Terus yang kedua, Minami-san ni watashimasu. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan di kalimat nomor 3. Kopi wa Minami-san ni watashite kudasai. Jadi yang diberikan atau diserahkan kepada Minami-san itu adalah hasil fotokopinya. Jadi bukan bukunya ya. Jadi nomor 2 salah. Nah, yang nomor 3, Nakaguchi Sensei ni kaeshimasu. Ini artinya kembalikan kepada Kawaguchi Sensei. Nah, di kalimat nomor 4, yang akan mengembalikan adalah Yamaguchi Sensei. Sedangkan yang ditanyakan adalah Mori-san. Jadi nomor 3 salah. Terus yang nomor 4, Yamaguchi Sensei no tsukue no ue ni okimasu. Itulah jawaban yang benar. Karena ini seperti di kalimat yang yang ada di dalam kata ore. Watashi no tsukue no ue ni oite kudasai. Kayak gitu. Jadi sudah jelas bahwa jawabannya adalah 4. Bagi yang masih belum mengerti, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita diskusi bagian ini. Jadi jawabannya adalah 4. Untuk soal nomor 29. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini bacaannya agak panjang dan soalnya ada 2 juga. Yang pertama, sama seperti tadi, kita memahami pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 30, Doshite komarimashita ka? Itu artinya, mengapa kerepotan? Mengapa si subjeknya ini, si orangnya ini kerepotan? Atau kesulitan. Terus yang nomor 31, Watashi wa ashita dou shimasu ka? Artinya, apa yang akan saya lakukan besok? Oke. Nah, sekarang kita highlight pertanyaannya. Yang pertama tentu saja komarimashita atau kerepotan. Yang kedua, diwatashi dan keterangan waktu yaitu ashita. Jadi besok dan yang dilakukan oleh saya dalam konteks paragraf ini atau bacaan ini. Oke. Selanjutnya kita cari di bacaan. Karena bacaannya panjang, kita baca pelan-pelan. Oke, kita mulai dari kalimat pertama. Oh ya, sorry. Kino no yoru wa osoku made shigoto o shimashita. Ini artinya kemarin malam saya bekerja sampai larut malam. Oke, kalimat kedua, totemo tsukaremashita. Artinya, saya sangat lelah. Terus selanjutnya, shigoto no ato, densha de kaerimashita. Ini artinya, selepas bekerja, saya pulang dengan menaiki kereta. Oke, itu paragraf pertama. Terus paragraf kedua, ie no chikaku no eki de densha o orimashita. Nah, ini artinya saya turun dari kereta di stasiun yang terletak dekat dengan rumah saya. Kalimat selanjutnya, soto wa ame deshita ga watashi wa kasa ga arimasen deshita. Di luar hujan, akan tetapi saya tidak membawa atau tidak memiliki payung.
Kalimat selanjutnya, totemo komarimashita. Saya sangat kesusahan saat itu. Oke. Nah, kita ketemu komarimashita nih yang ditanyakan. Saya pribadi akan stop membaca sampai di sini. Dan kita tahu bahwa, oh ini jawabannya. Ada di sekitar sini. Oke. Nah, berarti jawaban untuk soal nomor 30 ada di sekitar paragraf 1 dan 2. Atau yang dilingkari oleh tanda merah. Karena dia bilang bahwa totemo komarimashita atau sangat kesusahan di sini, alasannya pasti kalimat sebelum itu. Kalimatnya adalah soto wa ame deshita ga watashi wa kasa ga arimasen deshita. Di luar hujan, tapi saya nggak bawa payung. Sangat menyusahkan. Berarti alasan dia kesusahan adalah karena hujan dan kebetulan dia nggak bawa payung. Oke, nanti kita cek di jawabannya. Lanjut ya untuk soal untuk kalimat selanjutnya. Eki no hito ga watashi o mite dalam kurung ano hakko no naka no kasa o tsukatte kudasai to iimashita. Ini artinya apa ya bahasa gininya? Orang yang ada di stasiun melihat saya dan berkata, payung yang ada di dalam kotak itu, terjemahannya kebalik. Silahkan gunakan payung yang ada di dalam kotak itu. Kalimat selanjutnya, hako no naka ni wa kasa ga sangbong arimashita. Terdapat 3 buah payung di dalam kotak itu. Oke, paragraf selanjutnya. Watashi wa in desu ka? To kikimashita. Ini artinya, saya bertanya balik, oh apakah ini baik-baik saja? Oh boleh nggak dipakai? Nah sejenis itulah pertanyaannya. Terus paragraf selanjutnya, eki no hito wa are wa minna no kasa desu. Are wa minna no kasa desu. Artinya, orang stasiun ini ngomong bahwa itu adalah payung untuk semua orang. Minna no kasa. Okane wa irimasen. Okane wa irimasen. Artinya, tidak perlu uang. Artinya gratis, nggak bayar. Terus lanjut. Ashita, ano hako ni kaeste kudasai to iimashita. Besok, tolong kembalikan di dalam kotak itu lagi, kata orang stasiun tersebut. Aduh, agak capek ya bacanya. Terus yang terakhir, paragraf terakhir maksud saya, watashi wa wakarimashita, arigatou gozaimasu, to itte kasa o karite kairimashita. Nah, ini artinya, lalu saya bilang, oh oke, oh saya mengerti, makasih banyak. Lalu saya meminjam payung itu dan pulang dengan payungnya. Oke. Di sini sesuai pertanyaannya adalah kata kunci yang digunakan atau yang ditanyakan adalah watashi dan ashita. Ashita ada di sini dan jawabannya seharusnya ada di sekitar kotak oranye. Kita cek coba jawabannya. Untuk yang soal nomor 3A, kita balik ke kondisi sebelumnya ya. Untuk di soal nomor 30, jawaban pertama, osoi jikan ni eki ni tsuita kara. Ini artinya,
Suita itu artinya sampai ya. Karena saya sampai atau saya tiba di stasiun di malam hari atau sudah telat, sudah malam, itulah osoi, terlambat. Nah, itu dijelaskan di kalimat pertama. Tapi itu bukanlah alasan kenapa dia kesusahan, komarimasta. Jadi nomor 1 salah. Oke. Nah, yang nomor 2, shigoto ga takusan atakara. Karena terdapat banyak pekerjaan. Kerjaannya sibuk. Nah, ini sebenarnya alasan kenapa nomor 1, kenapa dia sampai di stasiun telat. Bukan alasan kenapa dia kesusahan. Jadi salah. Jawaban nomor 3 pun totemo tsukaremashita. Ini dia bilang karena malam itu dia capek itu kan. Nah, di sini totemo tsukaremashita. Jadi ini bukan alasan kenapa dia komarimashita atau kesulitan. Alasannya adalah karena hujan. Dan dia kebetulan tidak bawa payung. Yaitu nomor 4. Jadi jawaban soal nomor 30 adalah 4. Terus untuk nomor 31, watashi wa ashita doshimasu ka? Apa yang saya lakukan besok? Nah, nomor 1 kita lihat kasa o hako no naka ni iremasu. Sedangkan di paragraf dibilang ini artinya masukkan payung ke dalam kotak. Sedangkan di bacaan itu ditulisnya hako ni kaiste kudasai, kembalikan ke dalam kotak tersebut. Nah, ini sama ya. Penulisannya beda tapi artinya sama. Jawabannya 1, tapi akan saya bahas kenapa jawaban lain salah. Jawaban nomor 2, kasao eki no hito ni watashimasu. Ini artinya payung tersebut harus diserahkan kepada orang stasiun, petugas stasiun. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di kata ini atau di kalimat ini dibilang hako ni kaiste kudasai. Tolong kembalikan ke dalam kotak, bukan kepada si petugas kereta tersebut. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3, okane o hako no naka ni iremasu. Ini juga salah. Kenapa? Berdasarkan paragraf ini, si petugas kereta atau orang kereta itu bilang, okane wa irimasen. Oh, uangnya itu nggak perlu. Berarti ini salah. Jadi nggak perlu dimasukin. Nah, yang nomor 4 juga salah. Kenapa? Karena kalau nomor 4 coba saya baca dulu. Okane o eki no hito ni watashimasu. Di sini udah dijelasin kalau uangnya nggak perlu, jadi opsi 3 dan opsi 4 itu salah. Opsi 3 itu uangnya dimasukkan ke dalam kotak. Opsi 4, uangnya diserahkan ke petugas kereta, orang stasiun. Jadi udah salah ya, karena uangnya nggak perlu. Jawabannya 1. Oke. Ini contoh soal terakhir. Ini kayaknya soal yang paling susah menurut saya. Biasanya selalu waktunya kurang. Masuk ke step awal, kita pahami dulu artinya. Kita baca dulu ya. Arakiya de toiletto paper to niku to yasai o onaji hi ni kaitai desu. Itsu ga yasui desu ka? Artinya akiraya de. Nah, di sini karena ada partikel de, ini menunjukkan bahwa Arakiya ini adalah sebuah tempat. Nah, di toko Arakiya, saya ingin membeli tisu toilet, daging, sayur di hari yang sama. Onaji ini. Manakah? Kapankah? Itsuga. Kapankah dia
Paling murah, kapankah murah kayak gitu. Kita tandai hal-hal yang perlu. Kalau saya pribadi, benda-benda yang dibeli dan murah, lalu hari yang sama. Itu yang perlu ditandai. Nah, ini kayak penjelasan tadi deh. Terus setelah meng-highlight, maka step selanjutnya adalah kita mencari jawaban yang benar di bacaan. Ini bacaannya ya. Oke, sorry. Pertama kita cocokkan dulu namanya Arakia. Ini toko Arakia. Ini kayak brosur gitu. Asa 800 atau Asa Hachiji Yorukuji. Dia bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Terus di sini ada Yasui, artinya murah. Denwa, artinya nomor HP-nya ini. Kalau kalian mau menghubungi supermarketnya, kalian bisa hubungi di nomor ini. Terus di sini ada tiga bagian. Yasui artinya murah. Terus di paket promosi pertama ini bisa dilihat Rokugatsu Juichi Nichi dalam kurung Getsu. Artinya bulan 6 tanggal 11 di hari Senin, Senin sampai 14 Juyoka tanggal 14 dalam kurung Moku. Artinya hari Kamis, sorry. Nah, jadi paket promosi ini berlaku dari tanggal 11 sampai tanggal 14. Paket promosi murah ini ya. Paket promosinya apa? Sato atau gula dengan harga ini dan Toiretto Peppa, tisu toilet seharga ini. Nah, kita tahu bahwa yang ditanyakan adalah tisu toilet. Jadi sato atau gula ini sudah salah. Kita hapus saja biar nggak bingung. Terus di promosi kedua, promosi murah kedua, Rokugatsu Jugo Nichi dalam kurung Kin, artinya bulan 6 tanggal 15, yang mana pada hari itu adalah Jumat, sampai Juhachi Nichi dalam kurung Getsu. Tanggal 18, hari Senin. Itu. Ini shoyu segini harganya. Shoyu ini artinya kecap asin. Terus tissue peppa artinya harganya segini. Nah, biasanya kita kalau nggak cerdik karena tulisannya sama-sama peppa, kita milih tisu peppa. Toiletto peppa ini adalah tisu toilet, tisu peppa ini adalah tisu muka atau untuk tisu-tisu lain lah. Pokoknya bukan tisu toilet. Jadi hati-hati ini pengecoh. Ini kita coret saja karena nggak berhubungan sama soal. Oke, tanggalnya pun kita coret karena yang ditanyakan adalah tanggalnya kan. Kapan dia murah. Jadi biar kita nggak bingung, kita coret tanggal yang udah nggak ada hubungannya. Lalu kita lihat ini, Maishu Yasui, artinya setiap minggu murah. Nah, kita lihat di bagian kiri, Getsuka, artinya hari Senin dan hari Selasa. Kudamono Sakana Jusu. Nah, ini artinya buah-buahan, ikan, jus, minuman. Apa artinya ini? Artinya ketiga barang ini dia murah pada hari Getsuyobi, Senin, dan Kayobi, Selasa. Karena di pertanyaan kita yang dibeli bukan ketiga barang ini, tinggal coret saja. Terus yang kedua, itu ada tofu, sui moku. Sui ini artinya suiyobi, yaitu Rabu, moku yobi, artinya Kamis. Di kedua hari ini yang murah adalah tofu, niku, yasai, tahu, daging, sayur. Nah, ini kan ada di di pertanyaannya, jadi kita biarkan, kita langsung loncat ke soal terakhir. Kin, do. Kin artinya kinyobi, Jumat. Do artinya doyobi, Sabtu. Di kedua hari ini yang murah adalah pan, roti, gyunyu, susu,
sakana, ikan, yasai, sayur. Kita coret yang nggak penting. Nah, tahunya juga kita coret tadi. Jadi, kita menemukan bahwa di toko Arakia ini sekitar tanggal ini dan ini. Karena kita perlu hari yang sama ya, sesuai soal. Nah, sekarang kita bisa cocokkan dari satu-satu. Yang pertama adalah kita temukan bahwa jawabannya seharusnya ada di antara tanggal 11 dan tanggal 14. Kenapa? Karena kita harus membeli ke mana nih? Tisu toilet, daging, dan sayur-sayuran itu di hari yang sama. Sedangkan tisu toiletnya cuma dijual tanggal 11 sama 14. Dijual yang murah maksudnya. Jadi di luar tanggal ini tisu toiletnya nggak murah. Jadi kalau ada tanggal di mana di atas 14 atau di bawah 11 itu udah salah. Itu nomor 3 salah, nomor 4 juga salah. Nah, terus ngecek mana yang benar antara 1 dan 2. Selain tisu toilet, kan kita juga harus beli daging dan sayur kan. Daging dan sayurnya itu dijual hari Suiyobi, Rabu, dan Mokuyobi, Kamis. Nah, kita lihat lagi. Ketika tisu toiletnya murah, tanggal berapa dia Rabu dan Kamis? Kamisnya udah jelas, tanggal 14. Rabunya berarti sehari sebelum tanggal 14, yaitu 13. Makanya jawabannya adalah 2. Dan nomor 1 salah. Kalau kalian belum paham sampai di sini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Bilang kalau soal nomor 32 saya nggak paham di bagian apa-apa. Nanti kita bisa diskusi di bagian itu. Oke? Nah, ini kunci jawabannya untuk nyocokin. Sudah saya cocokin dan ternyata benar. Jadi bagi kalian yang merasa belum ngerti atau ada kritik dan saran terhadap cara penyampaiannya, silakan di kolom komentar. Sekian video kali ini. Oh iya, terakhir, semua slide-slide ini bersumber dari slidego.com. Bagi kalian yang ingin cari slide-slide bagus, silakan gunakan website ini. Slide-nya gratis untuk tujuan pribadi dan komersil. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Semoga ujian kalian lulus. Sampai jumpa di video selanjutnya.